Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidha kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Tanah yang subur akan menghasilkan sesuatu yang baik dengan izin Allah, dan tanah yang sebaliknya itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikianlah perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa mau bersyukur. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali begitu perumpamaan di dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada umatnya senantiasa mengambil hikmah dari apa yang ada di seputar kita. Kita lihat di seputar kita begitu indah, tanaman warna-warni, air begitu enak dipandang, tanah yang subur. Ini semuanya tentu kewajiban kita untuk mentafakuri ada apa di balik itu semua. Di dalam surat Al-A'raf tadi, Allah menggambarkan tanah yang subur bagi orang-orang yang senantiasa baik. Kemudian tanah yang baik itu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik pula. Tentu kita bertanya, bagaimana tanah itu bisa tumbuh subur? Tentu tanah itu dipelihara dengan baik, dikasih pupuk, disirami, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sesuatu yang manfaat, bisa dinikmati oleh semua kalangan, dinikmati oleh diri sendiri juga kepada masyarakat bermanfaat. Tentu sebaliknya, tanah yang tidak subur tidak mungkin bisa menghasilkan tanaman yang baik pula, tidak bisa menghasilkan dan memanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa memiliki jiwa yang baik, dipelihara, dikasih nasihat-nasihat, dikasih ilmu-ilmu, tumbuh subur hatinya, ruhaninya, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Begitu pula apabila manusia tidak mau menerima dan tidak mau diberi nasihat, kebaikan-kebaikan, dia tidak akan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat kepada dirinya, juga kepada orang lain. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Yasin, Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapakah yang menumbuhkan tulang belulang yang sudah hancur? Katakanlah wahai Muhammad, bahwa semuanya itu Allah yang mengembalikan sebagai pencipta awal. Sahabat media yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, Allah menggambarkan tanah yang membentang di muka bumi ini digambarkan sebagai jiwa manusia yang kemudian tanah itu Allah sirami dengan air hujan, kemudian tanah itu subur tumbuh, bisa menghasilkan, bisa tumbuh tanaman yang bermanfaat yang bisa dinikmati. Namun ada juga tanah yang meskipun disirami dengan air hujan,
walaupun dia nampak segar tetapi tidak bisa menghasilkan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang tidak bisa memberikan manfaat. Begitu pula manusia, jiwa atau diri kita, kemudian Allah sirami dengan cahaya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi. Allah turunkan Al-Quran ke dalam diri kita. Maka di situ akan terbagi dua. Di situ ada dua golongan, dua kelompok. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa bisa menerima ayat-ayat Allah, yang kemudian dia tumbuh keimanannya, tumbuh keyakinannya, kemudian dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, bisa menjadi tauladan bagi dirinya juga bagi orang lain. Namun ada juga satu kelompok yang meskipun Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya ke muka bumi untuk menyadarkan umatnya, untuk memberikan hidayah ke dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya, oleh para ulama. Dia tetap keras hatinya. Dan inilah yang bisa diambil hikmah dari apa yang kita lihat di seputar, yang kita lihat begitu indah tanaman, begitu indah, begitu subur. Kemudian tanah itu bisa menghasilkan pohon-pohon yang enak dipandang, warna-warni. Itulah satu cerminan kehidupan di dalam diri kita. Lantas pertanyaan buat kita, bagaimana kita membentuk jiwa kita, diri kita menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat? Dari mana dimulainya? Tentu dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga, kemudian memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu cita-cita yang ingin atau didambakan oleh semuanya adalah negeri yang subur, negeri yang makmur, masyarakatnya yang utuh, yang mentalnya kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tatkala sumber daya manusianya, warganya berusaha untuk menjadi warga yang baik, berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi negerinya, maka insya Allah apa yang tadi didambakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Tentu kita mencintai negeri ini, Indonesia yang begitu melimpah kekayaan, sumber daya alamnya bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Kemudian sumber daya manusianya kita mulai dari diri kita. Kita capai, kita raih, kita wujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jalin persatuan, kita jalin kebersamaan, tidak ada perpecahan. Semuanya adalah saudara kita. Ada hablum minallah, hablum minan nas. Kita perbaiki hubungan dengan Allah, juga kita perbaiki hubungan kita antar sesama. Kita tidak melihat siapa benderanya, kita tidak melihat siapa sukunya, kita tidak melihat agamanya apa, tetapi mari kita ciptakan sama-sama negeri ini adalah negeri yang kita cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini di alam yang begitu nikmat kita lihat
ini adalah membuat satu inspirasi buat kita semua, bahwa bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang subur, seperti halnya tanah-tanah yang subur, menghasilkan bunga-bunga yang indah, menghasilkan manfaat. Dan kita sebagai manusia yang bermanfaat, manusia yang bernilai, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga terwujud masyarakat yang penuh dengan kebersamaan, keutuhan, dan terciptanya negeri Indonesia yang kita cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian sahabat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, keimanan, keyakinan, dan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mewujudkan tadi negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.